Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Konita Lutfia dengan NIM 207200027 dari kelas 5C Tadris Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tes uraian untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Langsung saja mari kita simak videonya. Apa sih yang dimaksud dengan tes uraian? Tes uraian adalah butir soal untuk menuntut siswa untuk menyusun, merumuskan, dan mengemukakan sendiri jawabannya menurut kata-katanya sendiri secara bebas. Tes uraian adalah bentuk tes dengan pertanyaan atau tugas yang menjawabnya memerlukan ekspresi pemikiran peserta didik. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tes uraian adalah butir soal dengan pertanyaan dan jawabannya menuntut peserta didik untuk belajar berargumentasi dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tes uraian. Apa saja sih ciri-ciri dari tes uraian? Nah, yang pertama yaitu berbentuk pertanyaan. Maksudnya yaitu tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawabannya berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Nah, yang kedua yaitu menuntut untuk memberikan pendapat. Maksudnya yaitu tes tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah menuntut untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, perbandingan, membedakan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jumlah butir soal terbatas. Maksudnya yaitu tes uraian, jumlah butir soalnya umumnya berkisar antara 5 sampai dengan 10 butir. Yang terakhir yaitu pada umumnya butir soal tes uraian diawali dengan jelaskan bagaimana, mengapa, uraikanlah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam tes uraian. Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam tes uraian? Nah, yang pertama yaitu setiap soal dalam pembuatannya harus direncanakan dengan baik. Yang kedua yaitu setiap pertanyaan dirumuskan secara tepat, jawabannya singkat, dan bukan pertanyaan yang sangat umum. Hal ini dapat mengurai data pembeda dan reliabilitas pertanyaan yang disusun. Yang ketiga yaitu waktu yang disediakan harus sesuai dengan tuntutan yang diinginkan atau yang dikehendaki. Dan yang terakhir yaitu semua pertanyaan harus mewakili semua materi yang sudah disampaikan. Oleh karena itu, penyusunan soal dilakukan dilakukan sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat. Selanjutnya yaitu cara menyusun tes uraian. Bagaimana sih cara menyusun tes uraian? Nah, yang pertama yaitu memahami jenis stimulus yang diberikan untuk menimbulkan atau memancing keluarnya respon-respon. Dan yang kedua yaitu mencakup semua ide-ide pokok dari materi pembelajaran yang telah diajarkan. Dan yang ketiga yaitu menyusun dan merumuskan kunci jawabannya dari soal yang telah dibuat. Dan yang keempat, pertanyaan-pertanyaan jangan dibuat seragam, melainkan dibuat secara bervariasi. Dan yang kelima, kalimat soal disusun secara ringkas, padat, dan jelas. Dan yang keenam, setiap pertanyaan hendaknya menggunakan petunjuk dan rumusan yang jelas sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, gunakan bahan-bahan atau pengantar materi dalam menyusun tes uraian tersebut. Yang kedelapan, soal-soal tes uraian harus mengarah pada hal-hal seperti menelaah persoalan, menjelaskan, menggambarkan, membandingkan dua hal atau lebih, memberikan kritik terhadap sesuatu, serta menyelesaikan sesuatu persoalan seperti menghitung. Dan yang kesembilan, soal berhubungan dengan masalah yang terjadi di masyarakat. Dan yang ke-10, usahakanlah agar soal uraian disusun dapat menimbulkan perilaku yang dikehendaki untuk dilakukan oleh peserta didik.
Yang ke-10, sesuaikan panjang pendeknya dan kompleksitas jawaban dengan tingkat kematangan siswa. Dan yang terakhir yaitu tulislah pedoman skor atau nilai jawaban untuk setiap soal. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai tes uraian. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video tersebut bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.